Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tolong dihapus fotonya. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Saya tuh cuman belajar. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad seperti sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya sahibul burdah, busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Yang gak dilihat sama laki-laki lamma da'allahu laki-laki bi akramir rusli kunna akramal umami. Tapi kan kamu gak pernah tahu, mungkin akhirnya lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita jadi orang Islam, katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Lagian teman-teman sekalian, muka saya nggak sebegitu tiang yang lain nih sekuat-kuatnya kena gempa, kena tsunami, roboh Bu. Kok direkam, silahkan aja. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sebelum tidur ibu dengerin. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Gitu ya. Biar siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang itu adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad. Saya lihat kan banyak, jadi saya bisa mudah lupa. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak, apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal. Insya Allah nggak bisa suami saya bapaknya anak-anak terus dicinta. Udah 3 kali lebaran kagak pulang. Kita dikumpulkan di sini dalam rangka Isra dan Mi'raj. Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa Covid kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak nanti juga akan yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi, gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain Bu, terlama-lama ada bordir nih. Makan waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun
bahkan mungkin berat. Teman-teman seriku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu dan sesudah atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Mengambil beberapa poin. Nggak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Baginda kita Nabi besar Muhammad Bu, sallallahu alaihi wa ala alihi untuk anak-anakmu pun juga begitu. Yang saya mau sampaikan hanya kalau kamu menyandarkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Sebab kamu pun juga lemah. Nggak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu. Ini sering juga nih ibu-ibu dengar hadis ini. Kena sakit dikit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kebanyakan penghuninya neraka. Kena galau, bad mood, udah nggak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Sering ya Bu ya. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya kok lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telan. Sebenarnya itu banyak para ulama juga membahas mengenai teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Nabi nggak bilang begitu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Ibu-ibu sekalian, karena Nabi nggak cerita sebaliknya. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Banyak daripada kaum laki-laki. Itu ibu-ibu sekalian. Apa artinya kecantikanmu itu? Bahwa kamu jangan sedih. Lagian dengan Bu, hadis ini bukan berarti waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya gitu. Dunia tuh. Nggak gitu ibu-ibu sekalian. Betul nggak? Gitu. Kena jerawat, udah nggak jadi cakep. Di dalam neraka, apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih. Bukan kita. Bukan dia bilang saya cantik. Bukan karena turunan, bukan kakak adik. Kok sekarang nggak cantik? Karena sekarang tanjakan. Bukan orang-orang yang kita cintai, insya Allah. Lantas siapa banyak itu tuh yang banyak ada di dalam neraka? Apa penyebab terbesar perempuan ada di dalam cantik neraka? Yuk, kalau di Instagram. Mudah-mudahan yang ini begitu lihat aslinya kagak. Kenapa begitu? Pakai filter banyak banget. Kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi filter biar kelihatan kurus. Semoga yang hadir filter biar kelihatan menjadi mulus. Wanita berkelas surga. Amin. Menjadi calon. Jangan andalkan kecantikanmu. Menjadi orang ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Siapa yang terhindar dari neraka? Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin saya ketemu aja. Pinter nyari duit ya. Menjadi orang-orang. Jangan andalkan kepandaianmu teman-teman seriku sekalian. Ianya sangat lemah sekali. Rapuh, rapuh banget, rapuh. Gak jadi apa-apa. Ada loh orang-orang. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaran. Sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu. Dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah-ibadah saya. Enggak. Kayak suara. Seberapa banyak kamu bisa ibadah?
Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tahu saya. Muhammad cerita model-modelan beginian nih. Kok Ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. 500 tahun. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit, teman-teman. 500 tahun. Udahlah sedikit gitu, nggak aman dari ria, nggak aman dari ujub, Ibarat neraka. nggak aman dari sum'ah. Seneng bener ibadahnya dipasang di status. Sampai Indramayu. Hari Senin nikmatnya buka puasa bersama My Hubbi. Dari besarnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli neraka. Bangun tahajud jam 2, Lewat di atasnya neraka. nulis di status, Kalau memang lewat di atasnya neraka, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Allah bikin yasma'una hasisaha. Sampai nggak dengar suara desisan neraka. Apa Bisa mereka nggak gitu? denger, padahal lewat di Segitunya atasnya. mengandelin ibadah. Sekalian, Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja nggak tahu nih kita nih. Nggak kena, nggak cukup teman-teman saya sekalian, nggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemes banget. Kalau ada di luar, Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya ampun bang, nggak tahu apa bang. pesawat tuh kalau Dari jam 2 nih bang, sampai gitu ya, subuh. kita yang ada di dalamnya malah nggak kedengeran suaranya. Masya Di Allah. luarnya malah kedengeran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak bisa, nggak cukup ngandelin ibadah, nggak cukup. Teman-teman. Ibadah kita nggak seberapa. Kalau lewat cepet di atas Andalan kita nih itu nerakanya cuman suaranya nggak satu. denger dari cepet. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita ada orang lewatin Cukup neraka tuh itu, dijadiin teman-teman andalan. sekalian, Gimana nggak sampai cukup? cuman seperti kedipan Yang mata. pegang kunci surga. Gimana nggak Kedipan mata cukup? doang. Pejabat Padahal tertinggi di jauhnya akhirat. 500 perjalanan. 500 Gimana tahun nggak cukup? perjalanan Emang iya Ustazah? Lah kamu belum tahu. di surga. Teman-teman saya sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Udah nyampe aja udah. Sekedar Katanya Nabi udah Muhammad, nyampe di dalam surga. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Seperti angin kalau Nabi bilang, saya jadiin sama Allah dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia, bawahnya kelompok rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat teman-teman. Sangat cepat. Tapi Ntar di 500 akhirat. tahun perjalanan ya lumayan juga. Adam Biar wa kata man naik kuda dunahu paling cepat tahta juga. liwa'i yaumal qiyamah. Jadi sekalian mudah-mudahan Nabi kita Adam diselamatkan dari api dan neraka, nabi-nabi bisa yang masuk ke dalam sesudahnya hanya akan berada di belakang Ada bendera orang-orang Nabi Muhammad yang sallallahu kayak alaihi wasallam. tapi dia lari Nanti di akhirat tuh ditarik orang sama mengukur belalainya kemuliaan neraka, mereka sehingga masuk ke dengan dalam api neraka. seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Ada juga orang-orang yang kayak Orang tuh berjalan tahu di atas nilainya di hadapan jembatan Allah sirat itu ya, seberapa. di atasnya neraka. Rankingnya di hadapan Sampai Allah tuh seberapa, rapotnya tuh seberapa. dalam Itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Tahu-tahu jatuh. Segala macam keadaan-keadaannya orang. Al-kul Dengan yatamanna api an nerakanya. yashum Mudah-mudahan turaba. Allah selamatkan kita semua. Di akhirat nanti orang berharap kepengen Ada bisa nyium hamba-hamba paling tanah tercinta di yang sisi habis Allah. diinjak Nah, sama kalau Nabi kelas Muhammad. wali, Bu. Ada kelasnya para wali, Teman-teman walinya sekalian. Allah Subhanahu wa taala. Pejabat Yang kalau lewat tertinggi di atas akhirat jembatan, Nabi jadi besar jembatannya Muhammad itu sallallahu di atasnya alaihi api wasallam. neraka. Ya, bawahnya tuh neraka. Di atasnya Orang ada kan kalau jembatan. orang soleh, Kalau selamat sampai di ujung itu artinya para wali. masuk ke dalam surga. Di atasnya para wali, Ada orang-orang Para yang nabi. ketika mau lewat Di atasnya atas para nabi, jembatan, para ini rasul. kelasnya para wali, di atasnya kelasnya para nabi. rasul. Itu bukannya Rasul dia yang nama mereka sama disebut api neraka dalam yang Al-Quran, ada ada di 25 bawahnya. rasul. Justru Di api antara neraka mereka yang Dulul takut Azmi, mau 5 sahabat dilewatin besar, sama dia. 5
para rasul Sehingga terbesar. api Nabi nerakanya Ibrahim, berdoa. Nabi Nuh, Api Nabi nerakanya Musa, berkata, Nabi Isa. "Juz Itu ala semuanya nari sari'an adanya ya di belakang mu'min. benderanya Juz ya Nabi mu'min Muhammad. ala nari sari'an fa inna nurak sayutfi Nabi nari." Muhammad Heh, pimpinan mukmin, dari tolong lewat di semuanya, atas saya. teman-teman sekalian. Jangan sampai cahayamu memadamkan apiku. Gimana nggak cukup kamu jadiin andalan? Para wali-wali Orang kalau tinggal nih di Indonesia nih, terus dia itu deket sama Sayyidina Ali presiden, Zainal Abidin, urusan jadi gampang, Sayyidina betul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satunya. Sehingga sekalian Sayyidina saya Imam muliakan, nah saya kasih Al-Ghazali, salah tahu satunya. pejabat Sayyidina paling Al-Faqih tinggi di Al-Muqaddam akhirat Muhammad bin Ali itu Ba'ali, salah adalah satunya. Nabi Para wali-walinya Muhammad. Allah, Imamul Haddad salah satunya. Habib Abdullah Maka bin Abu Bakar gampang Al-Aidarus salah satunya. banget, Para gampang wali-wali banget. Pengen teman-teman. selamat Pimpinan gampang. para wali seperti Pengen itu. Kalau bahagia lewat di atasnya jembatan gampang. Sirat, Pengen api nerakanya yang mulia bilang sama dia, "Ya gampang. Muhammad, cepetan lewat Yang di atas dekat saya." sama Nabi Muhammad. Cahayamu bisa memadamkan apiku. Pengen selamat Kita sih gampang. nggak usah minta yang Sandaran. Teman-teman saya penting sekalian. selamat aja dah. Pengen rileks Penting aja. gampang. Penting selamat, Sandaran. ya Allah. Tapi yang kamu sandarin Masukkan harus yang kami ke dalam kuat. surgamu Yaitu Nabi tanpa besar harus Muhammad. mangkal, tanpa harus transit ke neraka Allah terlebih dahulu ya Allah. Jangan telah ya Allah. memilihnya Jangan ya Allah. untuk menjadi Selamatkan seseorang kami yang semuanya, ya Allah. cukup Masukkan bagi kami ke setiap dalam surgamu, orang-orang bila yang hisab, wala beriman. adab, wala itab. Amin Nabi ya itu sama Rabbal Allah. Di akhirat Alamin. nanti Allah gitu. Amin Miftahul ya jannah Rabbal biyadi wala Para fakhr. sahabat nanya, Rasul, Kata Nabi nih, apa yang menyebabkan tar di akhirat perempuan kunci surga masuk saya ke yang dalam pegang. api neraka? Nabi yang pegang kunci Nabi surga. jawab, Makanya nggak ada dua ceritanya orang jawaban. bisa masuk surga sebelum Tiga Nabi sekalian. Muhammad. Palingan bisa Dengerin ngantri. baik-baik nih, biar kita mudah-mudahan Ngantri jadi depan ahli pintu surga. semuanya. Tapi yang ngebuka surga tetap Nabi besar Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi sebutkan dua jawaban penyebab perempuan Nabi bukan. banyak ada di dalam neraka. Tapi Nabi Penyebab habis itu bilang kayak pertama, begini, li'annahunna wala fakhr, yakturnal kata Nabi. la'nah. Perempuan Tapi suka saya nggak pinter bangga. jaga lisan, Saya suka jadi gampang pemimpin seluruh umat manusia. ngatain orang. Saya nggak bangga. Kunci surga saya yang pegang. Saya yang nggak kebanyakan bangga. menjadi penyebab perempuan Terus ada apa di dalam sih neraka. yang bisa bikin Maksudnya emang bangga kalau Nabi laki-laki Muhammad? nggak Apa pinter sih jaga yang lisan, bisa bikin Nabi Muhammad tuh ngomongin hatinya orang, jadi suka lega, ngata-ngatain seneng orang, suka gitu. fitnah orang, suka Geret ini itu, Ainu, nggak masuk hatinya neraka. jadi Masuk lega, neraka juga. hatinya jadi kok Nabi tentram, nyebutin hatinya perempuan? jadi Karena memang damai, perempuan hatinya lebih jadi banyak bangga, besar hati. Betul Bu. Adakah hal Saya aja yang kalau bisa nanya nih sama membuat anak-anak Nabi kecil, Muhammad di rumah berlega siapa yang cerewet? hati, Mama. berlapang hati, berbangga hati? Ada teman-teman. Karena Bu, Apa perempuan itu? memang punya Dengerin. kosakata Tanakahu daripada takthuru ya. Kita fa dicipta Allah inni SWT lebih banyak bicara mubahin dibandingkan dengan bikumul laki-laki. umam yaumal Laki-laki itu kabarnya qiyamah. kuota bicaranya secara umum Nabi ya, Muhammad secara bilang, umum. Banyak tanakahu. juga perempuan pendiam juga banyak. Pada nikahi Tapi kalian secara umat saya. umum gitu, perempuan itu lebih banyak bicara Biar kenapa daripada Rasul? laki-laki. Karena Takfuru, katanya biar kosakatanya kalian perempuan jadi tuh banyak. 9.000 seharinya. Orang nikah 9.000 suami atu, kata bini atu. sehari. Anak lahir 6. Balik, laki-laki 9.000 kata. Apalagi orang sehari. zaman dulu Di ya, saat 13. perempuan 21.000 kata. Jadi sekalian, tanakau kata Nabi. Dua Pada kali nikahlah lipat kalian. banyak. Takturu biar Ya, kalian hampir jadi 3 kali banyak. lipat lebih banyak. Emang napa daripada Rasul? Fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. tenang aja teman-teman. Karena aku Kosakata akan kita yang sebanyak berbangga itu tuh, dengan itu keluar banyaknya kalian. dengan Jumlah kita baca umat zikir, saya di akhirat dengan nanti. Kita baca sholawat, dengan kita Nabi baca dipegangin kunci surga kagak istighfar, bangga. dengan kita baca Al-Quran. Nabi keluar. jadi orang pertama Makanya melewati orang yang jembatan perempuan orang itu pertama lebih masuk surga. kuat Nabi nggak kebacaan daripada bangga. laki-laki. Nabi dijadikan pejabat tertinggi di akhirat, pemimpin seluruh umat manusia. Nabi nggak bangga. Kitab-kitab Nabi dijadikan Pasti yang dia terdepan. baca, Nabi-nabi wirid yang ini lain dibaca, hanya ada di belakang bacaan ini benderanya dibaca, Nabi semuanya Muhammad. dibaca. Nabi Apalagi nggak yang ini bangga. ijazah dari siapa, Yang yang dibanggain ijazah dari sama siapa. Nabi Gitu kita. kan perintilan tuh. Lembar Nggak dari GR. sini, lembar dari sana. Saya sih iya. Gitu kan ya. Bacaan Rejab lain, Saya sih bacaan iya. Syakban lain. Jadi nggak ada yang Masya bisa Allah, bikin saya Masya harus Allah, minder luar di atas biasa. muka bumi ini. Nah itu artinya perempuan tuh Sebab sebenarnya saya punya umat Nabi Muhammad. kemungkinan untuk
masuk surga juga lebih banyak. Saya kalimat-kalimat yang keluar dari diinginkan lisannya keselamatannya gitu. di akhirat nanti Artinya oleh bahwa Nabi Muhammad. kamu memiliki kuota Saya bicara yang lebih banyak daripada yang kalau laki-laki. ada apa-apa Nabi Muhammad berkenan sujud kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Makanya kalau ada orang Termasuk bilang gitu kan, kamu. Ustazah kuat ya ngajar sehari 2 majelis, Kamu juga 3 iya. majelis. Itu dia karena saya Teman-teman saya sekalian, jangan pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad. kuota bicara lebih banyak. Syaratnya cuma daripada satu. laki-laki. Sampai mati Makanya tetaplah nggak jadi habis-habis umat kuotanya. Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kalau udah ngajar 2 kali, 3 Sampai kali, di mati dalam rumah tetaplah saya jadi umat Nabi Muhammad. kuota udah Sebab habis. kalau kamu sampai mati tetap jadi Makanya umat kalau di Nabi rumah Muhammad, siapa yang lebih banyak bicara? Saya keselamatanmu suami saya. adalah puncak Keseringan saya pulang cita-cita ke rumah dalam tertinggi keadaan Nabi Muhammad. minus kuotanya. Kalau Udah kamu saya mati, pakai semuanya, bawa Masya iman, bawa Islam, bawa Teman-teman cinta di hati yang saya kamu. muliakan, Nabimu tapi tidak memang berkenan secara umum menikmati perempuan surga lebih sebelum banyak kamu bicaranya masuk di daripada dalam laki-laki. surga. Kita mesti jaga lisan-lisan kita. Ibu ya. Mau iri sama Mesti siapa pinter-pinter kita? Jaga lisan, Kita jaga yang lisan. disayang-sayang Kata Nabi sama Muhammad, Nabi Muhammad. banyak orang celaka di akhirat nanti Anak-anak karena kita. ketidakmampuan Makanya jangan menjaga berani lisannya. ngomelin anak, Bu. Nggak mampu menjaga Saya bilangin dah. lisan. Ini serius nih saya nih. Gampang ngomongin Serius, orang, serius banget. gampang ngatain Jangan orang. berani-berani bentak anak, apalagi bikin hati anak Apalagi jadi kalau yang kecil. dikatain adalah orang-orang Ibu-ibu, yang berkemungkinan Nabi memiliki Muhammad kemuliaan di sudah sisi Allah. membesarkan hati Karena dia umatnya. seorang ustadz, karena dia Anakmu seorang adalah ustazah, bagian dari karena dia orang umatnya. yang hafal Al-Quran, Masa kau udah karena dibesar-besarkan dia adalah hatinya seseorang sama yang Nabi mengajar, Muhammad, kemudian karena dia kamu adalah seseorang tega yang untuk menjadi mengecilkan tokoh di hati masyarakat. anak-anakmu Hati-hati, sendiri. jangan gampang ngomongin orang. Kamu tuh bego bener Misalnya sih. nih, ada Habib siapa gitu, ada fitnahan, ada isu, Orang-orang ada orang ngatain tuh. gini gitu. Ibu-ibu Rapotnya sekalian saya udah hitam muliakan, semua. jangan ikut-ikutan ngomongin. Nah, kamu yang hitam hati-hati, cuma 2. Hati-hati. Itu juga pelajaran Satu, olahraga itu maksenian. kebenarannya. 2, apalagi jika orang tersebut memiliki kemuliaan di Ya mata ampun Allah. nak, mama Kata Nabi malu Muhammad punya dalam anak hadis kayak kamu. qudsi yang beliau Hati-hati. sampaikan, Hati-hati. Allah berfirman, Nabimu "Man adali Muhammad waliyan tidak faqad malu adantuhu memiliki bil harb." kita sebagai Siapa umatnya. yang memusuhi salah satu Nabimu dari Muhammad kekasihku, tidak dia sedang malu mengajak memiliki perang anak-anakmu denganku. sebagai Na'udzubillah. umatnya. Indalik. Masakah Marhaban kamu bil fa'ili adlan malu marhaban memiliki bisolati ahli anak-anakmu marhaban. Dengerin azan dulu ya, Bu, ya. sebagai Saya anak-anakmu? lanjutkan lagi sudahnya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, gedein hatinya. Kalau dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih, kamu umat Nabi Muhammad. Tapi guru tuh gak sayang sama saya. Gak apa-apa nak, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Si temen saya tuh gak sayang sama saya tuh. Dia tuh tadi mukul saya, gak apa-apa nak, gak apa-apa, sama orang mah gak apa-apa. Tapi kamu harus tahu nak, kamu sebegitu disayang sama Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datang seorang anak mas saya, dia cerita belasan tahun. Dia bilang, Ustazah, saya baru tahu Ustazah, ternyata saya ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi di saat orang tua saya itu menikah, Ustazah, ibu saya itu sudah hamil saya beberapa bulan. Jadi saya dikawin, ya orang tua saya kawin dari hari kelahiran, hari nikah sampai kelahiran itu cuma 7 bulan Ustazah. Karena ibu saya udah terlanjur hamil duluan. Saya baru tahu nih Ustazah beberapa waktu yang lama ini. Baru-baru ini aja. Dia bilang, saya sedih Ustazah, sedih banget. Tiap malam saya nangis Ustazah. Ya Allah, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Saya bilang, mereka memperlakukan kamu dengan galak, suka mukul. Enggak Ustazah. Saya bilang, nak, kamu tiap malam kalau tahajud atau kalau kebangun, kamu bilang,
innaka la tuhliful mi'ad. Ya Allah, saya lahir tidak diinginkan oleh orang tua saya. Akan tetapi yang saya tahu, saya tidak akan ada di atas muka bumi ini tanpa izin-Mu, tanpa kehendak-Mu, tanpa mau-Mu. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski sesiapapun tidak menginginkan keberadaanku, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan aku. Karena kemampuan menjaga lisannya. Mulai netes air matanya satu-satu. Lisan kita nih kita jagain. Terus saya bilang lagi, ngomongin aib orang. Terus kamu baca sholawat sama Nabi Muhammad. Jagain dari Habis itu kamu bilang ya Rasulullah, apalagi zaman sekarang nih Bu nih. Kabarnya engkau sangat sayang kepada TV-nya ngajarin umatmu. ngomongin orang. Ya kan begitu. Ketemu sama orang tua saya nih tidak seberapa sayang sama saya. Ibu ketemu di tukang Mereka sayur. bahkan tidak mengharapkan kehadiran saya lah, gitu ya. dalam Lagi kehidupan beli-beli, mereka. Buat belanja, Akan buat tetapi makan yang hari ini saya buat masak. dengar, Temukan. Engkau sangat menyayangi kabar, Bu? kami Iya, baik. sebagai umatmu. Apa kabar? Baik. Itu masih kalimat pertama. Ya masih Rasulullah, sayangilah benar. Kalimat saya kedua nih. di saat Kok yang si itu lain nggak tidak kelihatan? menyayangi saya. Nah, ini mulai nih. Biasanya ibu suka barengan Dan sama Nabi ibu itu nggak pernah nggak Nah, ini cukup kan? buat siapa. Mulai nih pembukaan riba. Nabi tidak pernah tidak Mukadimahnya cukup riba. untuk siapapun. Habis itu Cukup. bilang, oh kamu Cukup. nggak tahu ya. Kamu kalau merasa sedih, Terus biasanya merasa seringnya nih gibah galau, diawali dengan saya merasa sih nggak mau ngomongin cemburu, orang ya. merasa nggak disayang, merasa nggak Gitu dicinta, Udah ama pasti ba'du karena tuh, kamu lupa sama Nabi buat Muhammad. ribah tuh. Saya sih bukan mau ngomongin orang. Tapi begitu kamu Ya ampun, ingat Bu, sama Nabi dia itu Muhammad, habis cerai sama ya suaminya. Rasulullah, makasih. Kok bisa dicerai? Saya Katanya umatmu gitu. wahai Rasul. Ya, kan kita semuanya udah tahu. Saya pakai umatmu ini wahai nih. Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, Katanya sih ya. aku berharap engkau Suaminya tidak nggak akan tahan pernah ngadepin meninggalkanku. Kalau ngomong kasar sama Gitu. suaminya. Yang Pantes dekat aja sama lah Nabi dicerain. Muhammad. Katanya kemarin tuh habis KDRT. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam Dah. kehidupan kita, teman-teman. Mulai deh tuh. Ntar dari A'udzu A sampai Z billahi diomongin, minasyaitonir ya Allah. Sampai rajim. tukang sayurnya bilang, Bu, Laqad apalagi yang mau manallahu dibeli? 'alal mu'minin Dari tadi id ba'atha digahin fihim orang, Masya rasulan yatlu 'alaihim Mudah-mudahan Allah jaga kita, ayatihi amin. wa yuzakkihim Ibu-ibu sekalian, wa tahukah yu'allimuhumul kamu, kitaba setiap wal kali hikmah kamu berghibah, wa in kanu itu min kamu qablu sedang lafi transfer dhalalim pahala-pahalamu mubin. kepada orang yang kamu ghibah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah Pahala telah kamu tuh sungguh-sungguh belum tentu menghadiahi hadiah Segitunya terbesar kamu nyumbang bagi orang yang beriman. Seberapa Apa nih yang kamu punya, hadiah terbesar ibu-ibu yang Allah sekalian, berikan saya kepada muliakan. kita nih? Kita Makanya sebagai Nabi orang yang Muhammad beriman nyebut sama nih, Allah dikasih Nabi apa? Muhammad, Rumah Araftu yang man mewah, muflis. Tahu nggak mobil kamu yang siapa orang bagus, bangkrut di akhirat? dikasih tampang yang Siapa cakep-cakep. orang bangkrut Kayaknya kata nggak Nabi? juga. Kita lihat orang bangkrut kafir-kafir pada Yang punya kami rumah tahu besar-besar. orang bangkrut itu orang Kita yang lihat punya orang harta kafir-kafir dan dikasih juga muka punya cakep-cakep utang dari yang kita. lebih banyak daripada harta yang dia Dikasih punya. hidung lebih mancung-mancung dari Kata kita. Nabi ya, itu bangkrut menurut versi Dikasih duit kalian. lebih banyak daripada kita. Menurut Ternyata bukan di sisi itu Allah, hadiah besar orang yang bangkrut Allah adalah berikan orang. dalam hidup kita. Dan Karena di teman-teman, akhirat bukan pahala orang kayak punya gunung. harta banyak belum tentu bahagia. dia belum tentu loh Bu. Pahala Makanya gunung Allah nih. waktu bilang hadiah Ibu-ibu paling sekalian, besar ini ada Allah orang berikan pahala kepada kayak orang yang gunung. beriman Puasa bukan Senin, harta, Kemis nggak bukan pernah rupa, tinggal, bukan duha nggak tahta. pernah tinggal, Akan tapi yang Allah baca bilang, Quran "In juga, ba'atha fihim rasulan." istighfar Telah juga, aku baca utuskan sholawat untuk juga, kalian pahala Nabi iki gunung, Muhammad. ibu-ibu sekalian, hadir pengajian iya juga, nyumbang majelis Hadiah taklim iya terbesar juga, sedekah sama anak buat kita yatim. sekalian. Banyak banget pahalanya. Mudah-mudahan Nih, kita kita bisa belum rempuh tentu nih hadiah punya pahala ini. kayak dia nih, gunung. Mudah-mudahan Umroh bisa iya juga, kita haji iya deketin juga, Nabi Muhammad. Banyak banget pahala.
Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, tapi waktu hidup gimana tuh caranya Ustazah? Ngomongin orang. Biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Banget ngatain orang. Nah, ini saya mau kasih tahu. Seneng banget fitnah orang. Cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Orang lain. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi orang-orang Muhammad. Ini semuanya. Kemudian bilang, ya Allah, dia pernah caranya. Ngomongin saya waktu di dunia. Jangan pernah tinggalin ya Allah, Nabi Muhammad untuk apapun ya Allah, dan untuk siapapun, teman-teman saudara sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Mengambil pahalanya seukuran dengan jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Banyak yang diomongin, dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, kerudungan rapi, tapi panjang ribahnya. Ke tukang sayur aja nggak pernah ketinggalan. Habis pahalanya ibu sekalian. Ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah. Daripada keluar nggak pakai jilbab. Karena nggak mahram sama tukang bakso. Habis ya Allah pahala. Kalau kita taruh dosa. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Ibu sekalian. Emang iya ya udah deh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerudungan lah. Kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang. Kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa. Kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad, karena dia yang paling pantas buat dapetin kebaikan dan pahala saya. Saya kalau mau ngasih pacaran, Dek saya bilangin, ngapain sih setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh ngasih pahala sama orang lain, itu yang ketiganya setan. Saya dengan membicarakan kalau udah yang ketiganya setan, artinya nggak akan ada Nabi Muhammad. Insya Halo. Jangan mau menyibukkan diri, itu udah teori pasti tuh, itu udah prinsip pasti tuh. Sebab Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Kan begitu? Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi Ustazah. Nah kamu terlanjur panggil. Ada ibu-ibu sekalian, seorang perempuan meninggal. Nggak segampang itu. Biasa aja, sederhana aja. Nggak segampang itu. Sederhana. Saudara sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Perasaan kayaknya waktu hidup di dunia biasa-biasa. Tinggalin tuh Nabi Muhammad sama dia. Kok sekarang jangan salahin siapa-siapa. Kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkan, amal ibadah apa kamu yang diterima sama Allah? Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina, saat masih dalam hari-hari dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman saudara sekalian, maka katanya Nabi Muhammad kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, naudzubillah. Salam saya sama teman-teman saya, bilangin nama mereka makasih, bilangin nama mereka tiap hari aja dah, suruh terus ngomongin saya. Maka adik-adik, seneng saya di kuburan. Ini ada nggak sini orangnya? Mau begitu? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Kiriminnya sih nggak apa-apa. Mau kamu tiap hari transferin pahala. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka nggak kelihatan. Berapa tuh? Kalau dari muka nih suka kelihatan dah emang. Ya, tentu ada pahala. Kelihatannya dari dengkul. Sholat duha belum tentu, masya Allah segitunya mau kamu kalau udah per 15 menit ganti posisi. Tapi Ustazah yang ngomongin saya juga banyak. Ya biarin aja, jangan transfer balik. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan
ribuan. Alhamdulillah, nih ada transfer. Atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri. Ya rugi kamu. Tahuan Demikian umurnya. pula ada orang ngomongin orang ya alhamdulillah. Uban udah nggak kelihatan sekarang. Udah pakai jilbab kan? Dia bilang katanya kamu begini. Kadang-kadang juga disemir ya kan? Diwarnain merah, hijau, kuning. Kamu nggak tahu ya siapa si ibu Gak itu? kelihatan Dia umur tuh dari juga rambut. Begini. Udah dah paling bener. Begini. Ciriin umur orang dari dengkul, bener dah. Sayang kalau ada orang transfer kebaikan, Gak usah ada tahu, saya juga gitu. Jangan diomongin Berasa kayak gitu juga sama banget orang, Bu. dari Katanya atas kamu, umur oh, 40 tahun emang bener-bener tuh. transfer pahala dia kan ke saya. Ada deh saya sekalian, akan siapapun ngomongin dia, darimu walaupun dia yang sebenarnya sekarang begini. sedang terjebak cinta yang tidak halal, Berbalik sama segeralah Nah, gitu tinggalkan caranya, nggak gitu. atau minta Teman-teman dia saya untuk sekalian, ada menghalalkanmu Sayyidina dalam Hasan Al-Basri pernikahan. habis diomongin orang, dikatain Lamar saya seorang atau tinggalkan saya, sebab saya hanya punya hidup sekali, jalan tak akan saya habiskan dengan berlimang Baiklah, kalau dosa. dia bilang nggak usah, kamu nggak usah sampein. Nanti kamu Mau jadinya hidup kamu cuma ngaduin sekali-sekalinya orang nggak kepada barengan saya. sama Nabi Jangan. Muhammad. Udah, saya Jangan cukup tahu mau dia habis deh. ngomongin saya. Makasih ya Pak informasi. Mau hidup yang cuma sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad. Bungkus, rapi-rapi, Jangan dibawa mau. pergi ke sana. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Siapa di luar? Saya Hasan Al-Basri. Ustazah, Yang di dalam urusan rumah dunia putra, nih ya rezeki ampun, habis ini yang diomongin di paling masjid. jadi pikiran saya Ustazah. Orangnya datang ke rumah ngelabrak Paling nih, pikiran jangan-jangan. Dia saya bilang, nih "Bukain mau urusan pintu, rezeki saya deh cuma Ustazah." ngasih hadiah. Emang bisa ya Ustazah Bukain kita pintunya, ngandelin dia Nabi bilang, Muhammad? "Saya dengar Bisa kamu banget. transfer pahala." Teman-teman saya sekalian, bisa Dalam banget. rekening saya cari Ada dulu balasan orang apa yang miskin ada. banget. Saya punya kurma Ini terjadi di Makasih. tempatnya Khalifah Saya cuma Al-Ma'mun. bisa kasih ini sebagai Ya, balasan zaman kebaikan berapa buat saya. ratus tahun Udah silam. repot-repot kirimin Saya ikut sekalian, pahala saya muliakan. kamu ke dalam rekening saya. Ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit. Insya Barang-barang mau dijual juga nggak ada. Jangan Mau sampai beli tuh ini buat cari-cari sekedar barang. persiapan bayinya nggak Racun, punya. Miskin hati-hati banget. ya. Istrinya Udah, bolak nggak balik apa-apa. bilang nih gimana nih Tapi ntar kan ntar Ustazah ya sih mudah-mudahan sakit hari hati ini kita diomongin dapat orang. rezeki, Bu, ternyata kamu enggak. mau jadi siapa sih yang nggak Insya Allah diomongin mudah-mudahan orang? kita dapat kelebihan rezeki Nabi nih besok Muhammad hari, aja ternyata diomongin enggak. orang, Bu. Akhirnya dia bingung Manusia dia datang sempurna, ke makam Nabi manusia besar Muhammad paripurna, tak Sallallahu punya alaihi wasallam. cacat dan Ziarah celak, makam selalu Nabi Muhammad. berbuat Nangis. baik kepada siapapun. Orang sana memang, Ada nggak orang yang ngomongin Madinah. orang? Ada nggak Dia yang ngomongin datang Nabi nangis Muhammad? di makam Nabi Banyak Muhammad alaihissalam. ibu-ibu Rasulullah, sampai saya dengan umatmu sekarang nih, Rasul. yang ngomongin Gini Nabi amat Muhammad, ya nasib betul-betul saya. ya omongan saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Ngomongin Nabi Muhammad, Rasulullah, sampai dan zaman istri sekarang saya aja ada, umatmu, Bu, anak yang saya umatmu. ngatain Nabi Muhammad begini, Ya Rasulullah, begitu, segala tolongin macam. saya. Ya Allah, ya Allah. Nabi Malam yang harinya dimimpiin Allah Nabi pengen Muhammad sallallahu alaihi banyakin pahalanya Nabi biar di akhirat nanti Mimpiin semakin Nabi. banyak yang disyafaatin sama Sama Nabi Muhammad. dibilangin. Emang segampang nggak itu ya Ustazah Kita mimpi diomongin Nabi orang Muhammad? yang nggak apa-apa. Iya, Yang penting buat jangan sebagian kita orang. ngomongin Yang apa Ustazah? ya kan? Yang Yang hatinya penting bersih. bukan kita yang ngomongin orang karena kita sayang Ya. sama pahala. Jadi kita itu yang istilah segitu-gitu. mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Insya. Itu Jangan- tuh gampang jangan buat jahatin sebagian orang yang orang. hatinya bersih. Jangan fitnah Tapi orang. Ustazah ada kok orang, Kalau orangnya ada kayaknya orang nggak bersih-bersih kurangin amat hak deh dari hatinya. kita, nggak apa-apa, Misal, biarin orang aja. dia tuh Kita Ustazah jangan. suka Kita banget jangan. gitu. Kita Atau kamu berbuat ngerasa baik misalnya aja gitu sama ya, orang lain. saya hati saya nggak Walaupun bersih-bersih orangnya amat, nggak tapi saya pintar gampang tuh mimpi menghargai Nabi Muhammad. kebaikan kita, Hati-hati. nggak apa-apa, Bu. Hati-hati. Orang nggak balas Ustazah kan katanya kebaikan setan nggak kita, bisa nggak nyerupain apa-apa, Nabi. Bu. Betul, Karena setan kita nggak bisa berbuat nyerupain baik, Nabi. bukan Tapi kamu emang bukan pernah lihat untuk Nabi? pandangan orang, Kan nggak? akan tetapi kita berbuat Betul baik nggak? untuk diri kita Ini kayak sendiri. ada orang nggak untuk pernah lihat bekalan saya, kita terus dia menuju bilang saya ngimpi surga. Ustazah tadi malam. Amin. Tahu dari mana kalau Ya itu saya? Rabbal. Ada orang Kan ngatain begitu. kasar sama kita, Nah. ya nggak apa-apa orang lain, kita mah jangan. Tapi Ustazah Jangan. bukannya setan nggak Biarin pernah aja. nggak bisa Ada nyerupain orang Nabi. ngomong, sumpah Setan serapah nggak bisa biarin nyerupain orang Nabi, aja, kita tapi jangan. ngaku-ngaku Ada jadi orang Nabi. berusaha Dia untuk mah paling merebut pinter. warisan yang seharusnya kita beri ke orang Jadi lain setan aja. bisa Kita aja tuh, jangan, saya ibu-ibu adalah sekalian, Nabi kita Muhammad. jangan. Hidup Saya cuma perintahkan sekali, kamu sayang, buat marahin suami kamu, buat jewer anak kamu. Wah tuh, punya waktu buat udah nggak bertukar mungkin itu Nabi selain Muhammad. hidup kita sekarang ini. Kita mau bikin Hati-hati. baik aja sama semua orang. Nah, Nabi biar Muhammad kita tuh selamat paling nggak sampai tega masuk ke dalam surga sama Allah orang Ta'ala. miskin dengan Amin. syarat Ya hatinya Rabbal bersih. Alamin.
Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini. Dan itu saya senang bacanya. Ya saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, ya Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Ya Rasulullah, kurang pandai bersyukur kepada Allah. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil mau orang miskin datangnya cepet. Sepanjang tahun. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bilangnya kamu sepanjang tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ada tuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, suaminya baikin pergi dia, ke khalifah. Khalifah tuh kayak presiden tapi gitu. Begitu jahatin, bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya, kita jadi buatnya sih sama kamu mesti uang, pinter ngelihat kebaikan. Anggaplah ya 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Ibu-ibu nih, ya Allah, ya Allah. Misal aja ya, misal. Suka ada tuh. Dulu saya masih bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, solawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Rumah kan udah nggak ada Ibu ya. Udah, jadinya saya habis itu dikebangun. Aduh bingung juga nih. Curhat, mau ini, itu, seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Habis waktu saya. Tapi kan caranya kan nggak normal nih, nggak wajar. Lagi curhat tentang suami. Masa mau datang ke rumahnya orang khalifah pula belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu Ibu ya. Suaminya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama. Udah selesai walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah hayo kalau gitu. Kan semua orang kan pergi kita ke khalifah. Kekurangan Ibu ya. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur. Akhirnya kemudian karena yang datang ulama maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Ada orang nih ngebangun nih. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datangnya minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya solawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 solawat. Ya ampun, kenapa sih? Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak. Orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu. 50 juta tadi nih. Dia ambil lagi. Sampai akhirnya ini dari saya untuk kamu. Siapa yang bangun tembok ini? Saya. Untuk hajat kamu itu. Masih diambil lagi. Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Dia bilang, kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu? Dia bilang, saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya. Fokus kamu padahal gubernur itu, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Jangan sampai kamu fokus. Dia bilang, saya nggak pernah cerita-cerita sama siapapun. Bahkan istri saya aja nggak tahu perilaku anak yang jelek. Dia bilang, sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, Allah sholawat saya udah berapa nih, saya lanjutin sholawat lagi, capek banget sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran.
Dia bilang saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja ya Rasulullah. Kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya wahai Rasul. Betul. Dia bilang hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak Pak. Masya Allah. Tuh Bu, orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mandelan. Teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit. Kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu saya sekalian. Beres semuanya. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe-nya. Disyukuri. Ibu sekalian saya muliakan. Gitu. Suami bawa pulang uang banyak, banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Alhamdulillah, yang penting kamu banyak sekali. Makanya udah nggak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? Namanya 3 aja dah gampang. Kita mesti lebih sholawatan yang banyak. Mungkin kita ini dibatasi yang taat di dunia, sama Nabi Muhammad. Banyak pada kita di akhirat nanti. Gitu kan ya? Masya Allah, sholawatan yang banyak. Yang taat sama jalan Islam. Dan yang ketiga yang cinta sama Nabi Muhammad. Pandai bersyukur. Ibu-ibu sekalian, yang cinta saya muliakan, kita akan akhiri dengan kita membaca cinta tuh gimana caranya Ustazah? Tahlil bersama-sama. Cinta itu kan nggak bisa diusahakan. Siapa bilang? Cinta itu bisa banget diusahakan. Caranya gimana? Gampang teman-teman. Cinta itu bisanya ditularkan. Nabi Ismail jadi kalau kamu pengen punya hati, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalulah, sering-seringlah duduk-duduk bersama dengan para pecinta di majelis-majelis maulid seperti ini. Ke rumahnya Nabi Ismail. Ama yang berikutnya, sering-seringlah mendengar kajian. Baik kamu hadir secara langsung ataupun di rumah, live streaming, yang senang baca-baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cukup untukmu, teman-teman. Untuk setiap kesedihanmu di dunia cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nanti itu gampang banget hilang sedihnya kalau kamu dekat sama Nabi besar Muhammad. Boleh saya tungguin di sini, saya datang dari jauh. Silakan. Untuk semua kesusahan hidupmu gampang teman-teman mau hilangnya. Andelin saja Nabi besar Muhammad. Gimana rumah pengen apa aja gampang. Udah deh. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, nggak ada perkara nggak bisa diselesaikan sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Pulang bawa uang, kadang-kadang itu baru kena sholawatnya. Belum lagi kalau sholawat ditambah taat, ditambah cinta. Saya kawinnya sama pengusaha. Beres semua urusan. Gak cuman urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya bakalan beres. Jadi buat para istri yang saat ini merasa suami saya sepertinya nggak sayang sama saya, saya kasih tahu Bu, caranya. Ya udah dah kalau gitu suami saya ini sekarang hatinya sedang bercabang. Ismailnya dia lagi buka cabang di hatinya. Salam aja ya nak sama suami kamu nih ya. Kirim salam. Tenang teman-teman sekalian, saya kasih tahu caranya. Kamu jangan pergi ke mbah dukun. Cinta ditolak. Malam-malam bilangin. Nggak usah. Susah hati kamu nanti. Rusak kotor hati kamu nanti. Jangan juga kamu cari tahu perempuan itu. Kamu nyusahin diri kalau kayak gitu. Ada orang datang ke sini, kamu labrak tuh perempuan. Kamu liatin dia cakep apa kagak. Dia bilang katanya udah kirim salam aja sama
suami kalau kamu, dia katanya jelek, saya suruh ganti daun pintu. Orangnya kayak kamu gini, pikir bener. suamimu sudah itu diguna-guna. abah saya. Kalau dia Abang saya cantik, Ibrahim. kamunya yang pergi ke Dia operasi sepertinya plastik. kurang cocok Ya sama nggak gitu kamu. caranya, nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Jadi saya disuruh Terus ganti caranya daun gimana Ustazah? Mulailah perbanyak solawatmu pada Teman-teman Nabi sih Muhammad. sekalian, nggak Ini berapa bukan lama berarti Nabi yang nggak punya Ismail masalah nggak usah menceraikan solawatan istrinya. ya. Karena Ya perintah gitu. dari bapaknya, Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa yang sedang ngerti dalam bahasanya masa-masa para nabi seperti itu. ini, teman-teman Nabi saya Ismail sekalian, kawin lagi nih mulailah sama banyakin solawatmu perempuan lain kepada lagi, Nabi gitu kan. Muhammad. Dapat berapa tahun? Solawat apa Ustaz? Apa Maksudnya aja berapa yang tahun kamu kemudian bisa. Nabi Ismail kawin Semua lagi sama solawat perempuan tuh lain. sama. Tuk Kemudian fahamuk, beberapa tuk bulan faradambuk sudahnya kata Nabi Nabi Muhammad. Ibrahim datang Kamu haji kalau lagi. banyak bacanya, Lagi kayak gitu tuk lagi fahamuk, hilang semua susahmu. Ismail, Tuk suamimu faradambuk, lagi di mana, terampuni saya seluruh temenin. Oh, lagi di dosa-dosamu. luar. Oh, kalau gitu boleh saya tunggu di sini. Silakan Pak. Banyakin silakan. solawat. Sebelum makanan. Nanti kalau malam kamu bangun, Tanyain berapa lama tahajud. kamu nikah. Habis selesai tahajud, kamu angkat tangan. Kamu angkat tangan, ya Rasulullah. Gimana Ismail sama kamu? Masya Allah, Ismail tuh baik banget ya Pak. Suami saya berpaling hati Orangnya dari baik saya. banget, saya kalau salah dia maafin. Akan tetapi engkau wahai Rasul Saya kadang-kadang adalah nggak nabiku. pinter, bikinin dia makanan semuanya dimaklumin. Jangan pernah Masya Allah, memalingkan saya kadang kalau lagi hatimu capek, dari. saya nggak bisa ngurusin dia gitu, dia Akuilah penuh maklum aku sama sebagai saya. Masya Allah, nggak umatmu. pernah marahin saya. Tutur katanya Jangan lemah lembut, tinggalkan mungkin karena aku dia seorang wahai nabi ya, Pak, Rasulullah. ya. Apa emang Meski nabi tuh kayak gitu ya, sesiapapun Masya Allah, meninggalkanku. banget, luar biasa. Suka malu sama dia. Saya belum bisa jadi istri yang Gitu. soleha gitu. Kamu buat doa. dia, mudah-mudahan dia maafin Dia apa loh? saya. Doain Tapi ya, habis Pak, sholawatan biar saya kamu bisa banyak. jadi istri yang soleha. Nanti kamu liatin aja. Nabi Kamu Ibrahim liatin. bilang, Insya Allah. Akan ada solusi yang baik sesudahnya. Tungguin. Emang yang namanya musibah kan ya Bu, ya ujian tuh kan jangan diganti. ada waktunya Bu. Emang ada waktunya tuh Allah ngasih tuh ujian tuh. Jadi kamu tenang aja gitu. Tenang aja, liatin aja. Ntar tuh ada saatnya. Dimana kalau dia baik untukmu, dia yang akan datang kepadamu kembali. Yang penting kamu tetap jaga adab, tetap jaga akhlak. Jangan terus jadi jual mahal, ya kan? Jangan terus jadi nggak sopan sama suamimu. Jangan teman-teman, jangan. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad kasih tahu kita, suami adalah surga. Kunci surga kita nih, istri ini dipegang sama suami yang baik-baik. Kalau misalnya dia nggak baik sama kita, takutnya kunci surga kita ditelan. Repot tar, dari mana nyarinya? Tapi sudut pandang Dah, itu yang membuat insya beda, Allah. teman-teman. Teman-teman sekalian, jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi akan cukup buat kita. Ini baru dunia nih, belum lagi akhirat. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Suami saya pencemburu, tunggu dulu. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad, teman-teman. Pandai menjaga. Ini nggak jauh, nggak jauh. Sakaratul maut kamu aja bisa loh ditemenin sama Nabi Muhammad. Kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Belum lama umi saya meninggal dunia, teman-teman. Sisi baik yang ada Baru dalam diri setiap orang. 46 hari yang lalu umi saya meninggal dunia, belum 2 bulan. Kemudian syukurilah setiap cinta banget umi saya sama Nabi Muhammad. Sedikit banyak. Bukan berarti nggak cinta sama suami, nggak cinta sama anak-anak, cinta. Tapi sama Nabi Muhammad nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak bisa ngalahin. Kesenangannya umi saya tuh hari-harinya. Kalau saya lagi nggak ada di sana, kalau biar dia bisa banyak memberi transferan pada saya. Anaknya, mantunya yang jadi ulama juga ya. Itu nggak lagi ada di sana, senengannya dengerin YouTube saya, senengannya tuh dengerin live streamingan saya gitu, buat dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Bahkan kalau beliau sakit, itu saya suka jengukin beliau sakit, pulang udah bayan umi saya. Sampai katanya ponakan saya kayaknya
yang dapat rezeki banyak Haleh nih, tapi nggak mau ngasih bawa istrinya. kesembuhan gitu buat Umi. Ya kan? Jadi kalau jadi minta obatnya rezeki, Umi minta gitu. aja Saya langsung bilang kepada bukan Allah saya, SWT, nanti tapi Allah Nabi sampaikan Muhammad. rezekimu. Bisa lewat Karena suami, tiap bisa kali lewat saya yang datang lain-lain. ke Indramayu, Insya kampung kami, Allah. itu Umi pasti Kalau doain hadir. suami, Biar kita biar sakit-sakit kenapa, diusahakan untuk minta bisa hadir pada di Allah majelis. agar Allah selalu Kecuali kalau emang nggak bisa membimbing dirinya, nggak bisa duduk, udah sebagaimana memang Allah susah sudah gitu kondisinya. membimbing dirimu Tapi selagi menjadi beliau masih hamba kuat, Allah diusahakan yang soleh. untuk hadir majelis. Sebagaimana kamu juga Beberapa minta hari bimbingan sebelum Allah meninggal agar itu selalu saya ada menjadi di sana hambanya dan yang majelis saya semua beliau hadiri. Insya Allah. Sampai Tadi majelis diingatkan adik saya beliau Bunda hadiri hanya Sri ya. untuk hadir maulidnya aja. Habis Nggak usah maulid foto pulang. saya. Nah itu emang bener banget tuh. Teman-teman saya Saya sekalian, sangat berharap cintanya sama Nabi Teman-teman Muhammad yang luar mungkin nggak biasa. tahu Tadi, mungkin ada yang Di sempat lisannya foto, nih Nabi Muhammad, tolong dihapus ya fotonya. Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa sih Ustazah Sakit nggak mau dikit ya difoto? Rasulullah. Saya Apaan tuh ini ya cuma Rasulullah? belajar, Ya masih Rasulullah. belajar. Kalau lagi Masih sakit tuh ya belajar Rasulullah, ya untuk Rasulullah. yang Sampai seperti datang sakaratul disampaikan maut. Sayyidah Fatimah, Orang di sekelilingnya khairun nggak lin dengerin nisa Umi alla ngomong tara apapun rajulan selain walau ya yaraha rajul. Rasulullah. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat Sampai laki-laki meninggal dan dunia, yang tidak nggak dilihat pakai laki-laki. sakit, nggak pakai sulit, Pengen nggak belajar pakai jadi perempuan yang kehausan, seperti nggak itu. pakai ketakutan, Yang mulutnya nggak dilihat sama tersenyum, laki-laki dan yang tidak mulutnya melihat menutup, nggak kehausan laki-laki. sambil manggil ya Ustazah kan fotonya Rasulullah. buat saya aja Ustazah. Gampang Tapi kan kamu nggak banget pernah orang tahu. kalau punya Mungkin cinta sama akhirnya Nabi Muhammad, ada suamimu matinya yang enak, lihat foto saya. matinya Gitu kan ya? enak. Atau sekurangnya Oke, jangan gitu. pernah tinggalin Ternyata Nabi buat handphonenya siapapun. hilang. Saya sekalian Handphonenya hilang, dikubur juga handphonenya enak. dicuri orang. Nah, kalau ada orang yang punya mungkin cinta nanti sama Nabi akan Muhammad, melihat sahabat-sahabat foto Nabi saya. tuh nggak ada yang Saya cuma pernah takut pengen memati. untuk lebih menjaga diri. Pergi perang Lagian ayo teman-teman gitu kan, saya nggak pernah sekalian, takut memati. Kenapa? Udah muka saya pasti nggak sebegitu enak dong pentingnya. dalam kubur barengan Yang sama Nabi kok. penting itu adalah Cita-cita. apa yang saya Orang sampaikan. kalau punya cinta Apa yang sama saya Nabi sampaikan Muhammad boleh di kok mahsyar di saat silakan yang lain aja. ketakutan, dia nggak Yang saya bakalan sampaikan ketakutan bisa kok ibu teman-teman. dengerin di YouTube, di Instagram. Saya Karena banyak banget bersanding tuh, dengan Nabi Ya kan? Muhammad, Bisa jadi manusia obat yang tidak akan ibu-ibu pernah kangen, dikecewakan bisa jadi sama obat Allah. Ibu-ibu sebelum tidur ibu dengerin. Orang kalau Katanya suara saya punya tuh cinta mengandung sama Nabi Muhammad semacam di obat akhirat penyakit nanti insomnia. Orang kalau nggak nggak bisa bakalan tidur dengerin susah. suara saya bisa ngantuk. Saat dia lewatin Terbukti di jembatan, majelis-majelis dia bisa taklim lihat juga saya Nabi liatin Muhammad tuh. menunggunya di pintu surga. Terutama yang duduk di pojokan. Kalau ada apa-apa tinggal panggil deket aja. kipas angin. Ya Rasulullah, Dengerin ditolong suara saya sama kayak Nabi Muhammad didongengin sallallahu alaihi katanya. wasallam. Masya Allah. Enak. Ini nggak apa-apa, suaranya silahkan. Maka teman-teman, Tapi andalan wajahnya kita jangan. satu-satunya Gitu ya. adalah Nabi. Biar saya bisa ikutan. Jangan Katanya pernah Sayyidah tinggalin Fatimah, Nabi yang Muhammad. dia cinta. Ajarannya Nabi Muhammad, Terus tuh. perintahnya Nabi Bener kan? Muhammad, Mata solawat bisa lupa kepada siapa yang Nabi dia lihat. Muhammad. Sering banget saya Jangan lupa. pernah Ustazah ingat nggak sama tinggalkan saya? Aduh, jangan untuk itu. siapapun Kata dan yang menjebak untuk gitu ya. apapun juga. Yang saya lihat kan Nabi banyak, Muhammad jadi taruh saya dalam bisa hatimu. mudah lupa. Masukin Sama dalam wajah hatimu, orang. Tapi kunci, hati kita nggak gembok perlu lupa kalau perlu. siapa aja Jangan yang kita biarkan cintai. Nabi Muhammad Yang keluar saya lagi tidak dari hatimu. minta disimpan di memori HP-mu. Bersolawatlah Bisa hilang, bisa banyak-banyak. rusak. Tapi saya Cari-cari minta disimpan cintanya di hatimu. banyak-banyak. Insya Allah. Tumpuk Nggak bisa terus hilang, cinta nggak bisa kepada rusak. Nabi Muhammad. Terus Kalau kamu bilang, diingat, terus Ustazah saya disayang, kok nggak terus cinta dicinta. loh sama Nabi Muhammad. Amin. Ya Susah loh Rabbal saya nih Ustazah. Saya nggak bisa gitu cinta gitu Kita kayak dikumpulkan orang-orang di sini dalam sebut nama rangka Nabi Isra Muhammad dan mengalir Mi'raj. air matanya. Saya nggak ngerti Bapak Ustazah Ibu kayak sekalian, gitu. sekaligus Ya kalau juga gitu haul ya, belajar kita doakan buat nih mencintai. yang dihaulin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Belajar bahagiakan buat cinta. di dalam alam kuburnya. Gitu Kalau ya. kamu bisa menangis, Haji Herman menangislah dan juga karena Haji rindu Abdul pada Tari. Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan Tapi kalau dibahagiakan kamu nggak Allah bisa sebahagia-bahagianya menangis dalam rindu alam kepada kuburnya, Nabi insya Muhammad, Allah. maka Nanti juga tangisilah akan dirimu saya bacakan yang tidak tahlil punya singkat cinta beliau kepada di Nabi akhir Muhammad. majelis ya. Teman-teman Sambil sini minta sekalian, sama Allah, saya ya muliakan, Allah, dan juga dalam rangka Isra dan Mi'raj. taruhkan dalam Nah, Isra Mi'raj ini, hatiku teman-teman rasa sekalian, cinta kepada kekasihmu perjalanan Nabi panjang Muhammad ya baginda kita Allah. Nabi besar Muhammad Jangan Sallallahu matikan alaihi wasallam, aku di mana sebelum beliau kau letakkan melintasi dalam hatiku langit demi cinta langit, langit demi kepadanya. langit, ketemu Ya para Allah, malaikat, kenalkan ketemu, aku kepada para Nabi, kenalkan Nabi bidadari, Muhammad kepadaku. berjumpa dengan para nabi-nabinya Dekatkan Allah SWT aku di atas kepada langit sana, Nabi, hingga dekatkan kemudian Nabi melihat Muhammad surga, melihat kepadaku. neraka, Ya melihat Allah, lauhil cintakan mahfuz, hatiku melewati kepada arsy, Nabi, melewati kursi yang cintakan kata Nabi Allah, Muhammad kursi kepadaku samawati ya wal Allah. ardi,
Jadikan hati ini mengenal rindu kepada Nabi Muhammad. Dan jadikanlah Nabi Muhammad merindukanku ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah. Sebab Allah lah muqallibal qulub, yang menggerak-gerakkan hati, yang membolak-balikan hati. Tapi yang pasti jangan berani mati kalau belum pulang bawa Nabi Muhammad. Jangan berani mati kalau hatimu belum cinta sama Nabi. Yuk belajar terus insya Allah. Belajar terus. Banyakin baca salawat, banyakin hadir majelis-majelis maulid, banyakin kumpul-kumpul sama orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Itu ya. Lama-lama tambah kuat cintanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Dengar Bu? Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat Ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja Bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu yang banyak ada di dalam neraka? Apa penyebab terbesar perempuan ada di dalam neraka? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah nawaitu ta'allum wa ta'lim menjadi faizin, wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah. Amin ya rabbal wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah
birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti muslimin jamil anbiya wal mursalin wal ulul ajma'in anna Allah yaghfirulahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Suara neraka dari besarnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli neraka. Yang hadir di majelis ini baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Orang-orang yang Allah bikin, semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad, yang kata beliau Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat masih ada di Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di dalam surga. Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Udah nyampe. Sekalian yang saya muliakan, siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Tapi dia lari langsung. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Ada hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Sampai di ujung artinya masuk ke dalam surga. Artinya
Ada orang-orang yang ketika mau lewat di atas jembatan, kalau ini saya kelasnya para wali, tidak ada kelasnya dalam para rombongannya Nabi itu Muhammad, bukannya dia yang takut, artinya sama api kita neraka tidak yang ada termasuk di antara mereka justru yang api selamat. nerakanya yang takut mau dilewatin sama dia. Kita nggak bisa bilang saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya api bisa. nerakanya berkata, Saya maunya adanya di belakangnya. Ya mu'min, juz ya Imam mu'min Ghazali. ala nari sari'an, Imam Ghazalinya fa inna ada di nurak belakang Nabi sayufi Muhammad. nari. Heh, mukmin, cepetan dong lewat Artinya di atas saya. kalau kamu Jangan tidak sampai mau ada cahaya di belakang Nabi memadamkan Muhammad, apiku. kamu adanya di belakang Fir'aun, Para wali-walinya Allah. adanya di belakang Sayyidina Abu Lahab, Syekh Abu Bakar bin Salim, adanya di belakang Abu Sayyidina Jahal, Ali Zainal Abidin, salah adanya di belakang Sayyidina Namrud, Syekh Abdul Haman, Qadir Al-Jailani, salah satunya. adanya Sayyidina ikutan Imam sama Al-Ghazali, pasukannya salah iblis satunya. al-la'in. Sayyidina Al-Faqih Sedikit Al-Muqaddam sekalian saya Muhammad bin Ali muliakan, Ba'alawi, salah satunya. cuman ada Para dua wali-walinya kelompok, Allah, Imamul kelompok Haddad, yang salah selamat satunya. ada di belakang Abdullah Nabi bin Abu Bakar Muhammad, Al-Aidarus, salah satunya. kelompok Para yang tidak wali-wali, selamat teman-teman. ada di belakang Pimpinan-pimpinan orang-orang para wali seperti yang itu. dimurka Lewat oleh di Allah atas Subhanahu wa jembatan taala, Sirat, yang Allah makanya sebut yang bilang dengan sama dia, ya mukmin cepetan Siratal lewat di atas ladzina saya. Karena cahaya an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. gitu kan ya. Penting selamat. Semoga kita ya semua, Allah, anak-anak masukkan kita, kami ke dalam cucu-cucu kita, surgamu tanpa orang harus tua kita, mangkal, tanpa suami harus kita, transit semua orang-orang yang ke kita neraka sayangi, terlebih dahulu ya Allah. Jangan ya Allah. semuanya Jangan, tidak ya Allah. terhalang Selamatkan dari berada kami dalam semuanya, ya rombongan Allah. Nabi besar Masukkan kami Muhammad. ke dalam surgamu bila hisab wala adab wala Ustazah, itab. Amin, memangnya ya muat Rabbal semuanya tuh, alamin. muat semuanya. Amin ya Rabbal Muat semuanya, sampai ke alamin. anak-anak cucu kita semuanya Para muat sahabat nanya, untuk Rasul, ada dalam apa rombongannya yang Nabi Muhammad. menyebabkan perempuan masuk Cuman ke dalam ada yang api di neraka? depan, ada yang di tengah, ada yang di Nabi belakang jawab gitu. dua jawaban. Biar kata di belakang nggak apa-apa Bagus deh, yang sekalian. penting masuk gitu. Dengerin baik-baik nih. Biar kita Sedikit mudah-mudahan sekalian. jadi ahli Kenapa surga gitu? semuanya. Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi ada manusia sebutkan yang dua jawaban penyebab terindah. perempuan banyak ada di dalam Manusia neraka. paling Penyebab pertama tercinta di sisi li'annahunna Allah. yakturnal la'nah. Manusia yang Perempuan Allah suka Subhanahu wa nggak taala pinter jadikan jaga lisan, sebagai suka pemimpin gampang seluruh ngatain umat orang. manusia dari dunia hingga kelak di hari Ini nih, yang akhirat. kebanyakan menjadi penyebab perempuan ada di dalam Sangat neraka. indah. Ustazah, emang kalau laki-laki Kayak apa gak sih nih? pinter jaga lisan, Biar kita cinta ngomongin menabi. orang, suka ngata-ngatain orang, Biar suka kalau fitnah kita cinta orang, di suka akhirat ini itu, semoga nggak kita masuk semua neraka. ada Masuk di neraka belakang juga. Nabi Muhammad. Tapi kok Nabi nyebutnya perempuan? Karena memang Seperti perempuan apa lebih banyak keindahan Nabi Muhammad? Betul, Sebab Bu. ada istilah Saya tak aja kalau nanya nih kenal sama anak-anak maka tak di rumah siapa yang sayang. cerewet? Mama. minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Kenapa jadikan perempuan hati itu kita memang punya semakin kosakata hari semakin sayang sama Nabi lebih banyak Muhammad. daripada Semakin laki-laki. hari semakin Ya. cinta sama Nabi Pencipta Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih Semakin banyak hari bicara semakin rindu dibandingkan kepada dengan Nabi laki-laki. besar Muhammad. Laki-laki itu kabarnya Semakin hari kuota semakin bicaranya dekat dengan baginda secara Nabi umum besar secara Muhammad. umum. Banyak juga perempuan Sehingga mudah-mudahan di dunia Tapi kita secara hidup umum dengan gitu, mengikuti perempuan jalannya. itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Di akhirat Karena nanti katanya kita pun akan kosakatanya ada dalam perempuan itu rombongan 9.000 beliau insyaallah. Amin ya 9.000 rabbal kata alamin. sehari. Kebalik. Alangkah Laki-laki 9.000 indahnya kata dirimu, sehari. Di saat perempuan Wahai 21.000 baginda Nabi besar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. seharinya. Ini 2 kali lipat lebih banyak. Pengen kenal, pengen hampir tahu 3 kali Nabi. lipat lebih banyak daripada Yuk laki-laki. Nah, ini kita dengerin, mesti paham. saya mau cerita Tapi tentang tenang Nabi aja Muhammad. teman-teman. Kosakata kita yang sebanyak Dengerinnya itu tuh bukan itu cuman keluar pakai telinga, dengan kita baca zikir, dengan karena kita telinga baca bisa sholawat, lupa dengan kita apa baca yang telah ia dengar. istighfar, dengan Akan kita tetapi baca saya Al-Quran tuh memintamu keluar. untuk Makanya mendengarkan orang yang dengan telinga perempuan hatimu, itu lebih kuat bebacaan daripada untuk laki-laki. mendengarkan dengan hatimu agar Saya suka liatin di apa yang kamu pengajian dengar tuh, dengan di tasnya tuh hati banyak banget dah. tidak mudah Kitab-kitab. keluar lagi. Ratib dia baca, Telinga wirid bisa ini lupa dia apa yang dia dengar, bacaan tapi ini dia hati baca, semuanya tuh dibaca. tak pernah lupa Apalagi yang ini siapa ijazah yang dari dia siapa, yang ini cinta. ijazah dari siapa.
gitu kan, perintilan. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat. Lembar dari sini, lembar dari sana. Jangan gitu berani kan, ya. mati Bacaan kalau nggak bawa lain, cinta bacaan sama Syakban Nabi. lain. Masya Allah, luar Menurut biasa. saya begitu. Nah itu artinya perempuan tuh Saya nggak sebenarnya akan berani punya mati kemungkinan kalau nggak untuk bawa cinta sama masuk Nabi. surga juga lebih banyak dengan kalimat-kalimat yang Dan keluar saya dari lisannya berharap gitu. juga Ya semua kan ya? teman-teman seperti Artinya itu. bahwa kamu memiliki Jangan berani kuota mati bicara yang kalau lebih nggak bawa banyak cinta daripada sama laki-laki. Itu bukanlah Soalnya merupakan kalau nggak bawa cinta sama kekuranganmu, Nabi, bawa tapi apa bisa coba? jadi itu merupakan Coba. kelebihanmu. Bawa Makanya kalau apa ada orang kira-kira? bilang gitu kan, Ustazah kuat. Saya bawa ngajar, sholat, sehari 2 Ustazah. majelis, 3 majelis. Itu Sholat dia yang karena saya mana? perempuan. Yang sambil sholat semua Saya punya pikiran-pikiranmu kuota tetap bicara jalan. lebih banyak daripada Yang laki-laki. sambil sholat hati kadang Makanya masih nggak bisa habis gibahin kuotanya. orang. Masya Yang sambil Allah. sholat Udah ngajar 2 hati kali, 3 kali di dalam rumah kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Kuota udah Yang habis. sambil sholat pikiran kemana-mana. Makanya kalau di rumah Apakah siapa jenis yang lebih sholat banyak semacam bicara, saya atau itu suami saya. yang akan kamu bawa sebagai Seringan saya bekal pulang menuju rumah kematian? dalam keadaan Kita mah sholat minus aja, Bu. kuotanya. Kita Udah mah saya sholat pakai aja, semuanya, Dek. Masya Allah. Jangan ditinggal Terima juga kasih sekalian sholatnya. yang saya muliakan. Akan tetapi memang secara layakkah umum ia perempuan sebagai lebih bekal banyak untuk kamu bicaranya menuju daripada kepada laki-laki. negeri Kita mesti akhirat? jaga lisan-lisan. Selamat Ibu ya, dari mesti murka pinter-pinter jaga lisan dan berhasil jaga masuk ke dalam jaga surga. lisan. Kata Nabi Saya Muhammad, rasa sholat-sholat banyak kita orang masih celaka jauh di akhirat nanti karena untuk menjadi sholat ketidakmampuan yang menjaga layak, lisannya. membuat kita menerima Gak balasan mampu sebesar menjaga itu. lisan. Gampang ngomongin Mau bawa orang, apa ke akhirat? gampang ngatain orang. Bawa Hati-hati, sedekah. hati-hati. Seberapa banyak Apalagi kalau yang dikatain adalah orang-orang Sudahkah yang ada di antara kita berkemungkinan memiliki yang mampu kemuliaan bersedekah di dengan sisi setengah Allah. harta yang dia punya? Karena dia seorang ustadz. Adakah karena dia di antara seorang kita ustazah, yang karena sudah dia orang berani yang hafal bersedekah Al-Quran, dengan seperempat karena harta dia yang adalah dia seseorang punya, yang atau bahkan mengajar, sekedar karena dia 10% adalah harta seseorang yang dia punya? yang menjadi tokoh di masyarakat. Hati-hati, jangan Bukankah gampang lebih ngomongin mudah orang. bagi kita itu selama ini Misalnya nih, untuk membawa Habib harta kita ke siapa gitu? pasar, duit kita, ada kemudian kita fitnahan, belanjakan ada isu, daripada ada orang kita ngatain sedekahkan? gini gitu. Ibu-ibu sekalian saya Bukankah muliakan, yang kita jangan rasakan ikut-ikutan selama ini ngomongin, uang hati-hati, 100.000? hati-hati. Kalau Satu, dibawa belum pergi ke tentu mall kebenarannya. rasanya dikit Dua, banget. apalagi jika orang Tapi tersebut begitu mau memiliki dimasukkan kemuliaan di mata Allah, kata dalam Nabi kotak Muhammad sumbangan, dalam hadis qudsi rasanya yang jadi beliau kayak sampaikan, gede Allah banget, berfirman, bukan begitu? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa Saudaraku sekalian yang saya memusuhi muliakan, salah satu dari kekasihku, dia sedang mengajak perang denganku. mau pulang Na'udzubillah bawa apa? min dalik. Marhaban Bawa bil fa'ili sedekah. adzan, marhaban bis Saya fa'ili rasa adzan, marhaban. Kita dengerin adzan dulu ya Bu ya. belum Nanti saya lanjutkan layak. lagi sudahnya. Saya adalah istri yang solehah. Saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, Nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya, iya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani. La haula wala quwata Belum illa berani billah. bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati.
yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, seekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa, biar gede cinta kita kepadanya, biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, ibu-ibu sekalian saya muliakan, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, menjaga lisannya, wa ahdahum mesti pinter-pinter ilal haqqi sabqa. Jagain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagain dari ngata-ngatain adalah orang, manusia yang paling indah, membicarakan aib orang lain, yang paling cakep. apalagi zaman Apanya? sekarang nih, Bu, nih. Khalqan, Ibu-ibu penciptaannya, TV, fisiknya, ngomongin orang. zahirnya, Ya kan begitu. wa khuluqan, Ketemu dan sama orang, kadang-kadang nih akhlaknya, yang sering terjadi nih, kepribadiannya, ibu-ibu karakternya, ketemu tukang sayur atau hatinya, di tempat zahir, belanja gitu ya, batin, lagi beli-beli semuanya paling buat belanja, indah, buat makan hari ini, buat masak. paling cakep. Apa Apanya? kabar, Bu? Iya, Mukanya baik. paling cakep, Kamu apa kabar? badannya Baik. paling cakep, Itu masih kalimat pertama nih, masih bener nih. bentuk tubuhnya paling cakep, Kalimat kedua nih, kok si itu nggak akhlaknya kelihatan? juga paling cakep, Nah, ini mulai nih. senyumnya paling Biasanya cakep, ibu suka barengan sama ibu tatapan itu. indahnya Nah, ini kan paling cakep, mulai nih pembukaan ghibah. semuanya cakep. Sallallahu alaihi Ghibah. wa ala alihi wa Habis sahbihi itu terus bilang, sallam. oh kamu nggak tahu. Katanya ya? Sayyidina Ah, Hasan Terus biasanya Sayyidina seringnya nih Hasan ghibah bin diawali Thabit dengan, alaih ridwanullah, saya sih nggak mau ngomongin seorang orang ya. pujangga Ah, Arab. itu udah. Beliau mengatakan apa-apa tentang tuh. Nabi Muhammad, wa ahsanu minka Saya sih bukan mau lam ngomongin taraqattu ainu Ya ampun, Bu, wa dia ibadah ajmal cerai minka suaminya. lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam Katanya gitu. taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Ngadepin dia tuh kalau ngomong Tak akan kasar sama suaminya. pernah ada mata Pantes memandang aja lah wajah dicerain. Katanya kemarin lebih tuh habis indah KDRT. daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Udah tuh. Mulai deh tuh. Ntar Wa dari A ahsan sampai minka. Z diomongin ya Yang Allah. lebih baik darimu wahai Tukang Nabi, sayurnya bilang, lam "Bu, talidin apalagi yang mau nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan Dari tadi seorang gibahin wanita. orang, Masya Allah. Khuliqta mubarra'an min Mudah-mudahan kulli Allah jaga kita, aibin amin. Ibu-ibu ka'annaka qad sekalian, khuliqta tahukah kamu kama setiap kali kamu tasya'u. berghibah itu Engkau kamu wahai sedang Nabi transfer terlahir pahala-pahalamu tanpa celah. kepada orang yang kamu ghibah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada Pahala kurangnya. kamu tuh belum tentu Engkau, banyak. wahai Nabi Muhammad, Segitunya kamu mau nyumbang terlahir orang. tanpa memiliki aib. Seberapa yang kamu punya, ibu-ibu istriku Ka'annaka sekalian qad yang saya muliakan. khuliqta Makanya kama Nabi Muhammad tasya'u, nyebut nih, seolah-olah Nabi Muhammad engkau araftu lahir manil muflis. sesuai Tahu nggak dengan kamu siapa orang pintamu. bangkrut di akhirat? Kalau ada orang Siapa orang bangkrut? sebelum kata lahir Nabi. boleh pesan dulu. Orang bangkrut Rasul. Kamu Yang misalnya kami tahu sebelum orang lahir bangkrut nih, itu kamu orang ditanya yang duluan. punya harta Kamu pengen dan juga mata punya kayak gimana? utang, utangnya lebih banyak daripada Pengen hidung harta kayak yang dia gimana? punya. Kata Nabi ya, itu Pengen bangkrut mulut kayak menurut gimana? versi Pengen kalian. badan kayak gimana? Itu yang Menurut di yang sisi akan Allah, lahir orang bangkrut yang adalah seperti orang Nabi Muhammad SAW. datang di akhirat dengan pahala kayak gunung. Kayak boleh dapat pesen gitu. Dia belum tentu loh, Bu. Nabi kita Muhammad Pahala kayak alaihissalam gunung nih. keindahan Ibu-ibu beliau. sekalian, nih ada orang pahala kayak gunung.
Puasa Nabi Muhammad kulitnya putih. Duha nggak pernah tinggal, tahajud Bukan putih tinggal, kayak putih pucat gitu, bukan. Putih baca kemerahan. istighfar juga, baca sholawat juga. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Banget pahalanya. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak banget pahalanya. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Waktu hidup seneng banget fitnah orang. Waktu hidup suka berbuat jahat. Alisnya seperti nun, kata Nabi, maka hidungnya orang seperti semuanya. alif, kemudian bilang, ya Allah, dia bibirnya pernah ngomongin seperti saya waktu di dunia. mim. Ya Allah, dia pernah Saudaraku fitnah sekalian, saya waktu di dunia. Alfiul Ya Allah, dia anfi, pernah menzalimi saya mimiul waktu di fami, dunia. nuniul Kata Allah, kalau gitu, hajib. Ambillah pahala. Hidungnya seperti alif, Maka mereka kecil, semuanya berdatangan mancung, mengambil tinggi. pahalanya seukuran dengan Gak kezaliman kayak saya. yang pernah dia lakukan. Saya lebih mirip huruf ta, Ngambil. Banyak yang diomongin, lebar banyak dan banget berbaring. waktu hidup di dunia nih. Panjang umurnya tapi panjang Alhamdulillah. gibahnya. Gak apa-apa, yang habis beginian pahala ini kita ibu gak harus sekalian. contoh. Masih datang juga orang, ya Allah, dia pernah marah. Gak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga. Kata Allah, ambil pahalanya. Udah habis, ya Nabung, Allah, pahala. pergi Kalau ke gitu dokter taruh operasi dosa plastik. kamu di tempat dia. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya mesti banget ngomongin Saya orang. sulam Saya aja sih deh mau kalau ngomongin gitu. ibu saya aja. Kalau saya Nggak wajib perlu. banget ngerasanin orang, Kita nggak perlu. ngata-ngatain orang. Saya akan Gak perlu mencontoh ngerasain umi saya. wajah Kok bisa gitu? Nabi Fainna besar ahaqqun Muhammad nas bihasanati. sallallahu Karena alaihi dia yang wa ala paling alihi pantas buat wasallam. dapetin kebaikan-kebaikan Yang dan kita pahala perlu saya. adalah mencontoh Saya kalau mau ngasih akhlak pahala beliau mau umi saya. sallallahu alaihi Ngapain wasallam. saya mau ngasih pahala sama orang lain? Yang Ngomongin perlu kita orang contoh itu adalah ngasih cara pahala, Nabi Anda Muhammad akan saya mempergunakan merugikan diri saya matanya, dengan membicarakan mempergunakan aib orang lain. hidungnya, mempergunakan telinganya, itu yang perlu Bisa. kita contoh. Insya Akan tetapi Allah. masalah Jangan bentuk mau secara fisik menyibukkan bukan diri, menyibukkan merupakan lisan, sunnah membicarakan yang aib perlu orang kita lain. ikuti. Sebab kita sayang sama Saudaraku pahala sekalian yang kita saya akan muliakan, kita sumbangkan Nabi kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada nih cerita, giginya ini cerita putih, pernah diceritakan dari kecil-kecil. saya, Habib Umar bin Hafid. Ada ibu-ibu saya sekalian, seorang perempuan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, biasa aja, sederhana aja, pahala gigi beliau itu ada gingsulnya karena gitu kan ya, peristiwa sholat perang. fardu sih nggak pernah Di tinggal, pernah tapi sholat di saat sunnah perang kurang-kurang Uhud, gitu. itu gigi beliau kena biasa aja, pukul sederhana Bu, sehingga waktu hidupnya. ada yang Begitu jatuh masuk giginya, dalam alam kubur, dan juga ada yang sebulan, giginya 2 bulan, jadi ada seorang kiai gingsul. ulama di tempat tersebut, Alaihi bikin salatu dia di kuburan nikmat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Perasaan kayaknya waktu hidup di dunia biasa-biasa aja, sederhana aja. bulu Kok matanya sekarang lentik, dalam kuburan kaya raya begini nih. Senang rambut dalam beliau kuburnya, enak banget dalam kuburnya. ikal, Amal ibadah tidak apa kamu lurus, yang diterima sama tidak Allah, juga bikin Allah keriting. kasih balasan segini banyaknya. sampai dengan Katanya beliau perempuan wafat tersebut, di usia dari 63 saya tahun, menghadap Kiai, hanya cuma ada beberapa alhamdulillah lembar ada banyak orang-orang tiap hari rambut ngomongin putih saya. di rambut beliau, sisanya Ini saya nih dapat semuanya transferan hitam. Kiai tiap hari ada aja yang Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Anak yatim, ada yang transferin Mata sholawat, beliau ada yang sampai transferin dengan hadir tuanya majlis. tidak ada Mereka urat-urat Kiai hadir di majlis, matanya, pulang tetap ngomongin saya. bening Pahala hadir majlisnya kan seperti ditransferin ke bayi saya. baru dilahirkan. Alhamdulillah, tolong ya Kiai kalau bangun. Nabi Ini kita saya, Muhammad saya, alaihi teman-teman saya salam, bilangin nama mereka makasih. tangannya Bilangin nama mereka berisi. tiap hari aja dah suruh terus ngomongin Sahabat saya. meriwayatkan, Senang saya di kuburan. saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan Yang jadi